Mas Heru ini memaksa saya coba. Kalau yang ini agak kurang lembut. Enak, manis. Oh gitu. Manis asin. Bener. Enak. Itu tuh. Ini nggak muncul pahit tapi malah asin. Jadi bener kata Mas Heru manis asin. Yang tengah tadi pahit muncul. Iya, tapi ini ada pahitnya. Nggak ada ini. Nggak ada lucu. Manis sama ini asin. yang awal saya pertama itu nggak muncul pahit. Terus muncul pahit yang kedua. Ini nggak lucu. Asinnya yang dominan. Aneh ya. Durian dalam satu satu butir buah. Saya pernah menyaksikan durian itu berbeda rasa-rasa dalam satu pohon di Ambarawa, Mas. Di mana itu daerah mana, Mas? Brongkol. Itu ada satu pohon namanya pohon apa lupa saya. Itu benar-benar beda, satu pohon itu jatuh itu rasanya yang dominan manis gitu. Ada jatuh lagi rasa dominan apa ini? Ini apa pohon apa kok satu beda? Dan sekarang saya menyaksikan dalam satu pohon dalam satu buah rasanya beda-beda. Wow, bener-bener nikmat. Alhamdulillah saya bisa menikmati. Sungainya dalam nih kayaknya. Wow, saya belum biasa kalau nyebrang kayak gini. Wow. Nah, kebunnya karena saking suburnya dan juga hujannya, jadi biasanya kebun kelapa itu nggak begitu diperhatikan seperti halnya kebun durian. Lihat kebun durian. Wow. Kita menyusuri jauh ini. Wow. Ya. Wow. Indah sekali ya. Indah. Indah kan? Indah sekali. Kayaknya indah. Di sini durian macam-macam ya, ada pelangi juga. Nanti coba kita nikmati pelangi. Nah, enggak ya? Lihat ini. Ya, banyak yang harus dinikmati. Dan itu nikmat. Ya. Ini durian yang kecil. Ya, indah ya, kecil tapi udah berbuah di pucuknya. Aneh gitu, berbuah kok di pucuk. Assalamualaikum, alhamdulillah kita sekarang ini mau membahas tentang durian-durian Nusantara yang indah. Dan kali ini kita akan membahas tentang buah durian yang fenomenal, yaitu durian pelangi Manokwari atau biasa disebut sebagai durian pelangi Papua. Ya. Kenapa fenomenal? Karena terus terang ini ditemukan oleh Pak Aristides ya. Ketika itu Pak Aristides mungkin sedang jalan-jalan dan dia adalah seorang maniak durian yang sudah menjajal durian-durian Nusantara. Dan menurut dia, cerita seorang teman nih, bahwa durian ini begitu enak, begitu nikmat. Bahkan dikenal sebagai durian yang ternikmat di dunia, atau istilah secara anunya mah durian yang nikmat di Indonesia, karena dia tidak menemukan durian yang senikmat ini. Nah, apakah itu benar? Nanti kita buktikan seberapa jauh sih kebenaran dari data, fakta, atau apa pendapat dari seorang yang sudah mencicipi durian di Nusantara ini. Karena terus terang ya, orang yang sudah mencicipi durian-durian Nusantara itu pasti tahu cita rasa atau tahu bagaimana membedakan durian enak dan tidak. Dan pendapat dia adalah kita wajib menghormati karena dia tahu benar
mana yang baik dan mana yang tidak, gitu ya. Nanti dengan membuktikan itu maka terungkap sudah seberapa jauh deh. Bahkan nanti kita uraikan sih itu apakah sama dengan durian menurut asalnya. Jadi durian ini asalnya sebenarnya adalah durian merah Banyuwangi. Apakah masih sama seperti itu? Karena dikabarkan bahwa durian ini tidak sama, dalam arti tidak sama dengan induknya yang di Banyuwangi, karena durian ini sudah melakukan perkawinan sendiri dengan durian-durian yang enak di Manokwari, dan hasilnya adalah durian merah pelangi Manokwari ini. Nah, apakah ini yang memang akan menjadi tujuan kita dalam membuka durian ini, meskipun kecil kayak gini, tapi ini akan mengungkap kebenaran itu. Alhamdulillah tadi kita sudah keliling ke kebun kan, melihat kebunnya Pak Tubun ya. Kebun itu kecil tapi indah. Karena apa? Karena dipelihara. Karena apa? Karena berbuah kan. Ya, seperti kebun surga saya melihatnya, karena memang buku itu indah dan bagus gitu, menciptakan suasana, menciptakan rasa yang indah, dan itu yang kita inginkan. Bagaimana orang-orang kota yang katanya kaya tapi nggak punya kebun, ngapain gitu kan, di kota penuh dengan kesibukan, di kota penuh dengan hal-hal yang membuat kita jenuh. Tapi dengan kita ada di desa, maka kita alhamdulillah kita mampu untuk melumerkan itu semua. Dan apalagi kalau kita akan menikmati durian ini, ya, bagaimana rasa durian ini nantinya ya, pasti nikmat, pasti indah. Apalagi ini adalah durian pelangi, di mana penemunya Pak Aristides mengatakan bahwa ini durian yang terenak di Nusantara, karena dia sudah mencicipi durian-durian Nusantara. Mari kita buktikan apakah benar itu. Apalagi kita ini sekarang ditemani oleh pemilik kebun tadi, yaitu Pak Tubun. Nanti kita buka ya sama-sama apakah sedahsyat itu si durian pelangi ini. Oke, kita kenalkan, namanya pun sinten Pak Matubun. Ini terkenal ya sebagai Pak bekas mantan kades ya Pak ya. Gitu Pak Tubun, terima kasih. Ini kalau mau dicoba ini pelangi Pak ya? Ya, pelangi. Pernah nyoba sebelum ini Pak? Pernah. Memang nikmatnya ya. Gitu. Jadi nanti kita akan lihat kenikmatan itu, dan lihat ini ciri khasnya ini agak panjang ya. Memang ciri khas dari durian merah pelangi ini. Nah, monggo Pak, saya nggak begitu paham. Buka dulu. Kalau warnanya waktu itu memang merah. Merah. Iya. Karena kecil ya. Ini merahnya muncul di sini nih. Ya, lihat. Ya, ini ciri khas dari durian merah Banyuwangi ya. Merah pelangi Papua. Jadi warnanya lebih kesemburat daripada merah pelangi yang kita kemarin, merah Banyuwangi yang kemarin kita kita video. Nah, lihat nih, lihat. Wow, ya keren banget muncul kan, meskipun nggak rata. Nanti kita kelanya ke Mas Munif yang kebetulan dia yang merawatnya, apakah ada kelemahan yang bisa kita bicarakan ya, kenapa warnanya tidak merah merata atau merah yang, tapi ini masih ada muncul kekosongan. Nah, kedua nanti kita coba ya Pak ya, seberapa enaknya durian ini. Saya akan beritahu ke pemiliknya gimana sih rasanya. Ya, gitu aja. Paling tidak ini Anda melihat keindahan yang luar biasa dari durian Manokwari ini, atau durian pelangi Manokwari. Kenapa saya bilang istimewa? Karena warna darahnya memang benar-benar muncul dan mirip pelangi ya, berseling-seling gitu ya. Keindahan yang luar biasa, dan keindahan ini muncul di sini gitu. Ya, jadi yang tadi Anda lihat kebun yang indah, sekarang Anda lihat hasilnya yang indah, dan Anda lihat nanti merasakan bagaimana keindahan di dalam rasa. Oke, mau saya coba Pak ya, yang ini ya. Oke, Bapak mau nyoba atau saya? Ya, saya coba ya. Bisa dicoba.
ya agak tipis, ya enggak tebel seperti apa durian-durian musangking dan sebagainya, dan kayaknya ya enggak Lembek. lembek gitu, tapi masih anu ya. Ini agak gede anunya, apa namanya, bijinya. Nanti kita bahas sama Mas Munif nih apanya. Coba kita rasakan. Bener. Apa enggak lembut sih, tapi kasar, tapi sesuai lah dengan apa kenikmatan atau rasa yang diciptakan. Ada manis pahit gitu ya. Ini yang di tengah enak, nikmat gitu. Jadi kalaupun dia nggak lembut, sesuai gitu, kayak apa durian hutan, tapi nikmat ya. Yang bagian ini agak lembut, enak. Pahitnya muncul, tapi nggak kayak oci ya. Artinya ini cuma pahit seperti halnya apa pahit-pahitnya di apa di musangking, yang artinya bisa tertutup oleh rasa manisnya. Leginya sih nggak ketara ya. Alkoholnya juga nggak kentara, tapi ada lah. Tapi saya bener, kalaupun saya nggak membenarkan atau nggak menyatakan sedahsyat seperti Pak Arsides bahwa ini durian ternikmat di Nusantara, tapi kalau dibilang ini nikmat, benar-benar nikmat. Tapi nggak sama ya dengan yang di Banyuwangi ya. Di Banyuwangi itu lembut gitu, dan apa legitnya itu kentara banget gitu. Kalau ini ya, nikmat. Pak, kalau Bapak merasakan apa Pak ini yang menjadi ciri khas dari durian ini Pak? Kalau itu ciri khas durian merah, itu pelangi, itu khasnya itu agak rasa asinnya ada. Oh gitu, ada rasa asin kan? Iya, rasa asinnya juga ada, cuman agak kurang begitu lembut. Kayak mentega bener iya, Bapak. Betul, jadi rasa asin itu muncul, saya malah baru ada analisa rasa asin ini. Maksudnya rasa mentega kali. Betul. Terus nganu nggak lembut Pak ya, memang agak kasar. Enggak Memang kasar ya. gitu, tapi ya. Tapi itu warna itu kan lalu beda-beda. jadi eksotis gitu. Tidak harus begitu masak warnanya mesti sama, itu tidak. Itu mungkin karena nutrisi atau gimana, pohonnya kurang sehat atau gimana, saya kurang begitu. Tapi yang jelas ini tidak sama tiap-tiap. Tapi memang tangkinya panjang gini Pak ya? Betul. Tangkinya panjang ya. Artinya mudah-mudah ya. Ya, duriannya kecil. Kecil 1 kilo nggak ada Pak ya? 1 kilo. 1 kilo Ya paling sekitar itu. Iya, paling besar itu 3 kilo paling besar. Ini umur berapa Pak? Namanya 3 tahun. Tanamannya 3 tahun. Tapi dari kecil. Iya. Lahan itu Nanamnya masih kecil. Jadi hitungannya 3 tahun kalau kita mau kebun. Iya, betul. Jadi gitu. Iya. Karena Bapak tubuh ini bibitnya kudu gede-gede dalam artian dia nggak seperti bibit lain yang kecil-kecil 1 meter gede-gede. Jadi cepat, kalau nggak aneh kalau 3 tahun udah berbuah. Iya Pak Subun ya? Betul. Ya. Ini 1,5 meter nih, lihat nih. Ya. Jenjang. Jenjangnya rapi. Ini yang hampir 1,5 lebih, 1,5 meter. Ini monggo yang mau jenjang yang kayak gini, jelas harganya ya 1,5 meter. Nah ini yang jenjang tapi gede. Ini 2 meteran. Monggo yang minat, jenjang banget, jadi sulit untuk menyatu natnya. 1,5 juga ada, tapi umumnya
Ini dibuat untuk yang 2 meter. Jadi kakinya yang 1,5 meter, kemudian dianya sendiri atau tempelannya gitu ya. Monggo, ada musangking, ada oci, duri hitam ya, silakan pilih. Nih anunya juga bukan polybag lagi, lantern bag. Ya. Kalau kan Pak Tubun dibanding dengan katakanlah musangking kayak apa, kayak maaf kayak oci itu memang nikmatnya memang. Nah, kalau OC sama musangking itu kan tebel, lembut, betul, enak sekali, rasa santannya kental dengan rasa santannya. Kalau musangking sama OC-nya. Tapi kalau ini memang agak itu tadi asin-asin sedikit. Begitu dibilang asin saya jadi rasa asin. Bener. Mungkin Aslinya udah itu rasa merasakan. mentega ya? Iya. Tapi nikmat. Maaf Pak, ini saya makan Pak ini. Oh, ini. boleh. Karena saya terus terang Silakan harus lihat nyanunya. Nah, Tadi saya nggak merasakan. nggak merasakan, tapi yang ini Kalau itu pahitnya agak asin-asin. kena ya Pak yang ini. Iya. Pahitnya kok bisa beda, tiap ruas itu beda. Tadi saya udah makan 3, yang satu jatuhan itu saya krokoti gitu. Ini terus yang ini kok beda yang ini. Tapi nggak tahu karena dibilangin Pak Tubun ada rasa asinnya jadi rasa asin dan pahitnya muncul di sini. Enak, bener. Meskipun dikatakan tadi Pak Tubun kasar, memang itu udah karakter. Iya. Jadi di mulut tuh nggak muncrat kayak karakter dari apa musangking yang memang lembut gitu. Ini kayak butiran-butiran gitu. Jadi memang kasar tapi menimbulkan sensasi butiran tadi gitu. Gitu aja. Paling tidak ini nganu. Kalau Pak Tubun memang merekomendasikan ini untuk dikebunkan Pak. Iya. Karena Bisa. memang Karena eksotis itu memang iya. Eksotis Warnanya itu ya bagus. Tahu disajikan Menarik. tamu juga, Betul. tamunya udah Betul. belum merasakan aja udah seneng gitu kalau lihat kayak gini nih. Nggih, udah semangat gitu. Mas Munif, Ya. Mas bisa tanya Mas, maaf ini mungkin apa ya dibanding dengan apa urean atau apa pendapat orang yang sudah merasakan apa durian merah pelangi Papua ini, itu mereka katakan bahwa ini ada yang tebel, ada yang nganu, ini agak kayak gini, istilahnya nganu ya, agak nyimpang gitu. Kenapa Mas? Mungkin bisa dibilang. Ya itu mungkin saya agak memaklumi, soalnya itu kan pohonnya itu kurang begitu terawat terus terang. Oh gitu. Ya, jadi itu nutrisinya kurang. Apalagi ini catatan, ini punya pembibit. Ya. Terus Ini kan nutrisinya kurang jelas. Iya. Terus pada waktu musim buahnya matang itu kan ini apa namanya cuacanya kurang bersahabat. Jadi banyak hujan. Faktor itu kan mungkin pengaruh ke ketebalan apa namanya duriannya, isinya sama apa namanya rasanya. Itu mungkin kalau nutrisinya tercukupi, insya Allah itu akan kalau matang normal itu enak, pasti lebih enak Manis dari sekarang. gitu. Iya. Kalau ini manisnya ya cukup lah, ya enggak. Iya, iya. Tapi manis benar. Iya. Dia punya karakter tersendiri dan punya sensasi tersendiri. Bener. Yang Mas jelas- kata-katanya pas, sensasinya itu Iya. beda. Yang jelas dia punya karakter seperti itu dan warnanya luar biasa, sangat eksotis. Ini pernah pada waktu buah ini pernah diambil entrexnya. Iya. Nah itu juga faktor lain. Ya. Dulu pas itu apa namanya belum berbunga, itu kan pas waktu kemarau saya ambil namanya entrese buat namanya perbanyak itulah. Nah, mungkin karena faktor itu juga bisa. Dia juga berbunga terus kurang bagus. Gitu. Monggo. Paling tidak ini nih Pak Tubun ini melihat yang sudah Jadi faktor itu memang mempengaruhi. Iya. Tapi sangat kalau bagus. soal warna, walaupun tidak nganu tapi udah nganu masih udah bagus Iya, ya ini. udah Udah bagus. termasuk bagus ya dibanding maaf ya durian-durian lain kayak durian apa. Saya kemarin itu membahas tentang durian Kalimantan ya, durian apa otak udang. Kan kita menyaksikan Pak Tubun berkomentar dan apa merasakan yang ini ya, bukan yang kemarin-kemarin. Tapi lihat Pak, monggo. Gimana Pak? Wah,
Lebih enak ini daripada yang kemarin. Lebih enak ini. Coba lagi Pak Mono rasakan yang satu, yang sebelah. Enggak, tadi udah Pak, saya udah 3 kali. Lebih enak ini. Betul. Betul lebih enak ini. Makanya nganu apa rasa itu apa asinnya juga kurang ya. Iya. Ini manisnya dominan juga. Tapi memang karakter kasar itu ada. Tapi justru di sini muncul kayak maaf ya, kayak kita makan salak ya, ada bujuran. Sensasinya di situ. Menurut Mas Munif tadi ada sensasi tersendiri dalam memakan durian-durian berkelas kayak ini ya. Artinya benar-benar wow gitu ya. Wah, ya Pak ya. Meskipun tipisnya itu yang agak kurang anu. Mungkin tipisnya juga karena maaf ya tadi Mas Munif bilang ada kekurangan gizi atau kurang maksimal dalam perawatan gitu. Nah, apalagi ini Pak kebun kan orderannya banyak sehingga kadang-kadang meskipun sedang berbuah pun diambil itu entres-entresnya. Ya, gitu udah tahu kan bagaimana nikmatnya merasakan durian merah pelangi Manokwari ya. Atau merah pelangi Papua atau durian merah Papua. Panitia itu memberi ada wawasan yang luar biasa lebih bagaimana nikmatnya ya. Yang kemarin ternyata lebih enak ini kata Pak Dukun ya. Apa Pak yang muncul dari ini sama yang kemarin Pak? Bedanya lebih manis. Beda. Karena ini lebih manis, agak lembut daripada yang kemarin. Yang awal-awal jatuh itu kan tidak begitu lembut kayak yang saat ini yang saya rasakan. Yang kemarin itu warna juga kurang bagus. Karena beda-beda. Yang jatuh pertama kali warna bagus, kedua kalinya kurang bagus. Oh ini yang ketiga kali? Iya, ini ketiga kalinya. Dan ini yang terenak? Iya. Mas, ini ternyata yang terenak Mas? Enak. Yang ini. Oh, ayo Mas nyoba Mas. Oh, ya, bentar. Kok rasanya beda-beda ya? Ya? Beda-beda. Beda. Tadi Mas. Jenengan nggak tak kene Ngomong Beda-beda. wis. Ora. Mau mabuk aku. ben yakin beda. Beda-beda. Tiap sisir beda-beda rasanya. Beda-beda. Iki enak. Itu tadi Pak Tubun sudah bilang Mas kalau ini beda dan lebih enak ini dari yang kedua yang Mas gimana Ben? Betul, Betul Mas, betul. Enak ya. Enak. Apa Mas yang muncul yang tidak ada di yang kemarin? Mungkin manisnya Seperti lebih kata dominan. Pak Tubun ini kan agak asin. Asin. Menteganya keluar. Betul. Ya. Ada rasa wen yang muncul tiba-tiba gitu, Iya. istilahnya. Tapi nggak nonjol banget sih, cuma itu rasa yang Iya, luar biasa, sensasi gitu. mau Enak itu, komen Mas. Betul enak ini kok. Daripada Kalau yang simpul pun kemarin. enak nih. wah keren. Sing Pak Pundi, Pak Sol, Pak Surono niku bilang ngeten, Pak. Mas, kula kan wedi. Wedi sama Raina wis ado-ado to. Mas pripun rasane? Enak, Mas. Kata dia seperti itu, Pak. Itu malah yang makan itu Kapolres apa namanya? Kapolres apa siapa? Kapolres Semarang. Gerobokan atau apa ya? Oh, dari Gerobokan. Iya. Malah saya cuma kebikin satu punggi gitu. Saking tapi enak gitu dia bilang gitu. Oh. Mungkin karena saking makan bareng tapi Iya. enak gitu. Padahal itu master durian loh, Pak. Itu master durian itu. Menurut saya dia master soalnya dia kan Udah nyicipin iya kemana-mana. dan simak kemana-mana. Wow. Ini enak ya. Iya. Keren. Tapi memang kelemahannya ada dua tadi, mungkin agak kekurangan ya, kekurangan. Mas Heru ini memaksa saya coba. Kalau yang ini agak kurang lembut. Enak, manis. Oh gitu. Manis asin. Bener. Enak. Beda toh. Ini nggak muncul pahit tapi malah asin. Jadi bener kata Mas Heru manis asin. Yang tengah tadi pahit muncul. Iya, tapi Ini ada pahitnya. Enggak ada ini. Nggak ada lucu. Manis sama Ini asin. yang awal saya pertama itu nggak muncul pahit, terus muncul pahit yang kedua ini nggak lucu, asinnya yang dominan. Aneh ya. Durian dalam satu bukan dalam pohon, satu butir buah. Saya pernah menyaksikan durian itu berbeda rasa-rasa dalam satu pohon di Ambarawa Mas, di apa di mana itu daerah mana Mas? Brongkol. Itu ada satu pohon namanya pohon apa lupa saya. Itu benar-benar beda, satu pohon itu jatuh itu rasanya yang dominan manis gitu, ada jatuh lagi rasa dominan apa ini apa pohon apa kok satu beda. Dan sekarang saya menyaksikan dalam satu pohon dalam satu buah rasanya beda-beda. Wow,
bener-bener nikmat. Alhamdulillah saya bisa menikmati durian yang keren kayak gini. Bener-bener luar biasa, ini karunia Tuhan. Alhamdulillah gitu. Terima kasih Pak Tubun. Paling tidak ini kesempatan yang luar biasa bagi saya untuk ini enak. Ngasih. Jadi bener kata-kata yang pas manis-manis asik. Setuju Pak Tubun? Iya. Itu paling tidak alhamdulillah gitu Pak Tubun. Saya terima kasih dikasih kesempatan yang kayak gini, jarang ada dan kebetulan juga pas datang ke sini pas ada yang masak, ada yang jatuh. Tapi tadi udah menyaksikan kan kebunnya Pak Tubun itu luar biasa, indah, bersih. Ya meskipun mungkin karena Pak Tubun kesibukannya banyak ya, ada kesibukan dalam hal pembibitan maupun kebun itu jarang ditengok karena lebih mementingkan orderan bibit yang luar biasa. Jadi mungkin di situ keblenger atau nganu ya istilahnya kalau orang Sunda mah bilang apa ya, kedodoran gitu karena saking banyaknya kerjaan. Gitu aja, ini paling tidak wow gitu buat saya, kejutan buat saya. Dulu saya cuma memandang orang makan itu senangnya minta ampun Mas Munif. Di Facebook, di nganu itu wah, orang kalau bercerita apalagi itu yang dari Jawa Barat itu ya. Nah, ini kita ada di mana Pak ya? Di Tanjung Anam Salaman ya, di Magelang. Dan dia sudah berbuah kayak gini, ini sudah karunia yang luar biasa bahwa saya merekomendasikan durian ini benar-benar nikmat, apalagi nanti disajikan ke tamu ya. Wah, tamunya udah lihat gitu udah seneng gitu. Bukan saja baunya yang nikmat, tapi warnanya yang membuat selera kita itu naik gitu. Seperti yang dikatakan tadi Mas Munif, ada orang yang menyajikan durian cuma kebagian satu pongge Mas Munif. Saking yang tamunya atau itu makan terus saking nikmatnya ya. Itu luar biasa. Jadi itu enggak mengada-ngada peristiwa itu, benar memang begitulah adanya. Ya, begitu aja Pak Dukun, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya, ini luar biasa. Ini saya anggap sebagai peristiwa yang indah, sehingga saya bisa bercerita kepada Anda bagaimana nikmat durian ini. Dalam satu biji atau dalam satu buah ada rasa-rasa yang lain-lain. Ada yang dominan manisnya, ada yang dominan asinnya, ada yang dominan pahit tadi. Itu luar biasa. Jadi dalam satu buah Anda bisa satu paketan gitu ya. Kita sekarang ini melihat kondisi tanamannya atau kondisi pohonnya. Nah, ini kondisi pohonnya durian pelangi Manokwari tadi atau pelangi Papua ya, yang kurang subur memang. Ya Mas ya, Mas nih. Ya. Memang kurang subur Pak. Subur. Dari daunnya kan kelihatan kurang kilat. Mas, tapi ini ciri khas dari durian nganu ya, lihat nih. Ini durian Papua memang kelihatan gede, kemudian nah ini gede ini. Ya. Itu paling tidak ini masih ada 1 2 3 4 5 ya, masih ada 5 dan kecil-kecil gitu karena kondisi kebetulan tadinya pas berbuah awal Mas ya, trubus ya. Itu jadi mempengaruhi dari rasa ya. Kalau ini kecilnya ini memang kecil-kecil ya durian Papua. Mungkin masih bisa besar lagi karena ini faktor karena itu kurang sehat pohonnya, termasuk perawatan ya, dan perawatannya kurang. Nah, itu mungkin faktor utama kurang besar. Tapi saya melihat durian merah Banyuwangi itu memang kecil, cuma 1 kiloan gitu. Apa itu turunannya memang gitu, saya kurang tahu juga. Nah, lihat nih daun pucuknya Mas Heru, coba lihat nih ya, kelihatan kurang nampak. Ini berarti umur 3 tahun Pak? Ya kurang lebih dari tanam. Ya. Padahal ini Pak Tubun ini nanamnya gede besar. Jadi 3 tahun udah berbuah secara alami gitu paling tidak. Ya, gimana ini? Wow. Punya satu ini aja Pak? Ada 4 pohon. Kalau yang itu Pak lokal, tapi ternyata yang baru berbuah 1. Kalau itu lokal. Ya. Jadi ini banyak yang nganu. Ini sebelah ini musangking nih lihat Mas. Musangking juga sudah berbuah ya. Jadi keren ya punyanya kebunnya Pak Tubun ini. Ini lain dari yang kebun yang kita lihat tadi ya. Jadi ini kebun bahkan dekat ini. Jadi
ditemenin sama pemiliknya pada udah maghrib nih. Gitu aja ya. Alhamdulillah kita sudah menyaksikan, dan tadi juga Anda sudah menyaksikan bagaimana buahnya. Jadi alasan kenapa buahnya nggak semaksimal yang kita perkirakan, Mas. Tapi saya sudah membuktikan bahwa rasa enak yang dikemukakan oleh penemunya Pak Aristides atau yang membuat boom durian merah ini terbukti bahwa memang benar-benar nikmat, memang benar-benar sensasi, dan memang keunikan eksotisnya tadi, Mas, benar-benar terlihat dari warna yang seperti pelangi. Oke, begitu saja, dan ini udah hampir maghrib. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.